Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Nafa Rahmatunisa dengan NIM 251 dan teman-teman saya yaitu ada Nadine Olivia Sukija dengan NIM 266 dan Salma Khairuna dengan NIM 267 akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Langsung saja kita mulai. Next. Pertama-tama kita menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi negara. Nah, konsep negara. Apa sih negara itu? Menurut Diponolo, tahun 1975, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Nah, Diponolo ini menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara. Yang pertama yaitu unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori. Yang kedua ada unsur manusia atau masyarakat, rakyat atau bangsa. Yang ketiga ada unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Nah, ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif, dan dalam hal ini pengakuan dari negara lain. Nah, kita tuh bisa melihat perspektif tata negara itu dari 2 pendekatan. Yang pertama itu ada negara dalam keadaan diam, yang fokus pengkajiannya itu terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara. Nah, yang kedua ada negara dalam keadaan bergerak, yang fokus pengkajiannya itu terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Nah, pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang nantinya itu dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Next. Selanjutnya, kita akan mempelajari konsep tujuan negara. Secara teoretik, ada beberapa tujuan negara, diantaranya dapat digambarkan secara skema sebagai berikut. Nah, di sini skemanya kita bisa lihat ada 5 tujuan negara yang diklasifikasikan. Yang pertama itu ada kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara. Yang kedua ada kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. Yang ketiga ada keadilan sebagai tujuan negara. Yang keempat ada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Dan yang terakhir ada kemerdekaan sebagai tujuan negara. Selanjutnya, tujuan tersebut itu diwujudkan melalui dalam 2 aliran, yaitu ada aliran liberal individualis, yaitu alirannya berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Yang kedua ada aliran kolektivis atau sosialis. Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi menjadi 2, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu ada pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach, dan yang kedua ada pendekatan keamanan atau security approach. Next. Oke, sekarang saya akan membahas tentang konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundnorm, norma dasar, Rechtsstaat, cita hukum, dan Staatsrecht, cita negara. Filosofisch Grundlage, dasar filsafat negara. Secara terminologis atau istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dasar negara bersifat permanen, sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman.
Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara disebut Stand Fundamental Norm, yang untuk Indonesia berupa Pancasila. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, lalu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kenapa sih Pancasila ini tuh perlu buat menjadi dasar negara Indonesia? Nah, sebelumnya kita analogiin terlebih dahulu. Nih, kalau misalkan kita punya kendaraan, apa yang harus kita lakuin jika nggak ada jalan yang dapat kita lalui? Nah, Pancasila itu seperti jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan ini dapat dibawa tanpa ada kerusakan. Berbeda lagi dengan jalan yang nggak diaspal, meskipun kendaraan itu bisa jalan, tapi dalam waktu singkat itu kendaraan bisa cepat rusak. Nah, maka dari itu, dengan adanya Pancasila itu, perpecahan bangsa di Indonesia ini akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila itu bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keragaman yang kokoh. Muzain 1992. Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan kepada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sekarang kita akan menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, kita akan belajar sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Nah, secara yuridis, ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila Eka Prasetya Pancakarsa dan ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu juga ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Next. Oke, yang kedua adalah sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut filosofis Grondslag dari negara, ideologi negara, dan Staatsheid. Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara. Atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 8 Agustus 1945. Pada mulanya pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945 yang terkenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta.
Tetapi Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang akan didirikan, yaitu pada 1 Juni 1945. Dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mahfud MD menyatakan bahwa berdasarkan penjelajahan historis diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI, yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Mahfud MD juga berkata bahwa Pancasila bukan hasil karya Muhammad Yamin atau Soekarno saja, melainkan hasil karya bersama sehingga tampil dalam bentuk, isi, dan filosofi yang utuh seperti sekarang. Selanjutnya yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Secara ringkas, Latif atau pimpinan MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 hingga 2014 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai-nilai ketuhanan atau religiositas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transendental dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multi agama dan multi keyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama untuk melindungi terhadap sesama agama dan keyakinan serta dapat mengembangkan politiknya yang dipandu dengan nilai-nilai agama. Yang kedua yaitu nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial yang bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Yang ketiga yaitu nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Yang keempat yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha, tetapi dipimpin oleh hikmat atau kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas, deliberatif, dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Yang kelima, dan yang terakhir, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam visi keadilan sosial, menurut Pancasila yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, juga antara pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, pandangan tersebut berlandasan pada pemikiran Behrens Dehan, Suprapto, Baha, dan Arianto 1995 yang menyatakan bahwa keadilan sosial setidak-tidaknya memberikan pengaruh pada usaha menemukan cita bangsa bagi negara Indonesia yang akan membentuk negara dengan struktur sosial asli Indonesia. Next. Selanjutnya ada sumber politik Pancasila sebagai dasar negara. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik atau sektor pemerintah, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Next. Membangun argumen tentang dinamika Pancasila. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan bernegara Indonesia. Pada saat berdirinya Negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Namun, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Setelah dilaksanakan Dekret Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan. Perdebatan tentang dasar negara di Konstituante berakhir dan kedudukan Pancasila diperkuat. Tetapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri, yaitu komunis. Puncaknya adalah pada G30 SPKI. Lalu pada tahun 1998 muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Kemudian pada tahun 2004 sampai sekarang, berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pecinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Tantangan terhadap Pancasila. Nah, di era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia ini tidak terputus. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Apabila ditarik benang merah atau kita lihat lagi terkait dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia sebagaimana tersebut di atas sudah dijelaskan, maka kita dapat mengidentifikasikan hal tersebut menjadi dua aspek berikut, yaitu kita lihat dari aspek kehidupan di masyarakat, di mana terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahan yang seluas-luasnya di satu pihak dan di pihak lain. Masyarakat ini merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, sering ditemukannya perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Yang kedua, yaitu dalam bidang pemerintahan. Nah, kalau misalkan dalam bidang pemerintahan ini, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer, yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawan. Terdapat fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Nah, hal ini menggambarkan bahwa upaya menjawab tantangan tersebut itu tidak mudah. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu untuk merespon secara serius dan bertanggung jawab guna memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntut bagi setiap warga negara, baik bagi yang berkiprah di sektor masyarakat maupun di pemerintahan. Selanjutnya kita akan membahas mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang pertama kita akan membahas esensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusan Pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang integral, yang saling mengandaikan dan saling mengunci. Next. Yang kedua, kita akan membahas urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, kita dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu adalah pendekatan institusional atau kelembagaan, dan yang kedua ada pendekatan secara human resource atau personal atau sumber daya manusia. Yang pertama ada pendekatan institusional. Institusional itu adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sementara human resources itu
terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintah atau aparatur negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Apa sih hubungannya Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan? Pada hakikatnya, proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan merupakan suatu sarana, isi, dan arti yang pada pokoknya memuat dua hal, yaitu yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Yang kedua, tindakan-tindakan yang seharusnya segera diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan itu. Setelah proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945, kemudian keesokan harinya, yaitu 18 Agustus 1945, disusun suatu naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memuat pembukaan. Di dalam pembukaan UUD 1945, tepatnya pada alinea ketiga, terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia. Maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Notonegoro 1982 menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan dengan pokok kaidah negara yang fundamental atau Stats Fundamental Norm. Nah, kita ini bisa menyimpulkan hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai Stats Fundamental Norm. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan ini dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Stat Fundamental Norm. Secara ilmiah akademis, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Stat Fundamental Norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Notonegoro 1982. Selanjutnya, kita akan membahas penjabaran Pancasila. Dalam kaitannya dengan penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945, perlu kita ingat kembali uraian terdahulu yang mengemukakan prinsip bahwa Pancasila merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen dalam arti secara ilmiah akademis, terutama menurut ilmu hukum. Tidak dapat diubah karena merupakan asas kerohanian atau nilai inti dari pembukaan UUD 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan praktis bernegara, diperlukan nilai-nilai instrumental yang berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan nilai dasar. Next. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Konsep implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan ada pada beberapa bidang. Yang pertama ada bidang politik. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang tersebut dapat dikemukakan sebagai sektor suprastruktur politik dan sektor masyarakat. Kemudian yang kedua ada pada bidang ekonomi. 5 prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu pada nilai Pancasila, seperti pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Kemudian pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, terdapat kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial atau egalitarian sesuai asas-asas kemanusiaan. Kemudian yang ketiga yaitu pada sila persatuan Indonesia, prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Hal ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan
kebijaksanaan ekonomi. Lalu pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya koperasi merupakan guru dan perekonomian dan merupakan bentuk saling konkret dari usaha bersama. Lalu pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Lalu pada bidang sosial budaya dan ada juga pada bidang Hankam. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.